Mari kita buka pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Purba Risma Sutikno SSI. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju ke depan sini. Contoh yang ada di depan itu ya. Contoh yang ada di depan. Silakan bentuk sok yang rapi. Jangan biarkan ada celah sehingga setan bisa masuk. Ya. Bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Qur'an. Sudah baca Quran hari ini? Sudah baca Quran? Sudah baca Quran? Beneran? Khairukum, sebaik-baik kalian ya, man ta'allama Quran, siapa yang apa? Ta'allama Quran berarti mempelajari Al-Quran, wa 'allama dan mengamalkannya. Apa kira Maulana asal kesadat kelas 11. Paham ya? Jadi dibalik saya baca ayat 29, silakan lanjutkan 28. Itu tingkat mahir nanti. Bacakan satu ayat. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Surat At-Takasur, nggak tahu surat keberapa. Ini diminta melanjutkan surat berikutnya. Surat berikutnya itu depannya apa belakangnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ya, salim dulu. Salim. Betul. Angel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipimpin kira baca bersama-sama dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dunia ini hanya terbatas paling 60 atau 80 tahun, maka kehidupan yang sesungguhnya itu akan dimulai di alam dari dunia kemana kita? Kubur. Ya, di alam kubur itu gelap, ya kan? Sempit, sesek, dan ada dua malaikat yang akan menemui kita. Namanya siapa? Mungkar dan Nakir. Orangnya aku. Dan ini menjadi fokus para pendahulu kita, apakah kita selama Ramadan ini kira-kira bisa menghafalkan Al-Quran? Bagaimana Abror bisa dapat 5 juz ya? Ya, 5 juz. Gimana caranya bro? Ada tipsnya nggak? Biasanya ya setelah atau sebelum sholat itu minimal ya 1 lembar. Satu lembar itu 2 halaman atau 1 halaman? 2 halaman. Ini tipsnya Abror ya. Supaya sebulan ini bisa khatam bagaimana? Al-Quran itu ada berapa juz? 30. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Kan berarti 1 hari 1 juz. Safar itu piknik, tahu nggak? Safar itu apa? Bepergian. Piknik termasuk bepergian. Ada nggak piknik yang berpahala? Enggak. Jauhan. Kita akan safar atau piknik, tapi piknik yang kira-kira mendatangkan pahala. Ada. Kemana? Wala tusyaddur rihalu illa ila salati masajidah. Dengan kalian melakukan suatu perjalanan, arihalu itu sebenarnya pelana kuda. Karena dulu orang bepergian kan pakai kuda atau pakai unta. Tapi arihalu itu sekarang diartikan sebagai kendaraan. Kalau perginya pakai kendaraan berarti jarak jauh. Kita piknik mau yang jauh, pesan Rasulullah itu jangan
kemana-mana kecuali 3 tempat. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Di mana? Nah, pertama Masjidil Haram. Yang kedua, wa Masjidil Aqsa. Di mana ini? Palestina. Adalah wa masjidi. Masjid itu maksudnya masjidku. Ini yang bicara siapa? Rasulullah. Berarti maksudnya masjidku itu mana? Masjid Nabawi. Di mana? Madinah. Oke, besok kalau ditanya OSIS, tanya Pak Bagus, kelas 12 mau pergi kemana? Jawabannya ke 3 tempat. 1, Masjidil Haram. 2, Masjidil Aqsa. 3, Masjid Nabawi. Tepuk tangan. Tempat itu catat di ingatan saja. 1, sholat di masjidku, Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadi kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? Keutamanya berapa? 1000. Nah kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000. Banyak mana? Masjidil Haram. Ini hadis ya. Kemudian was-sholatu fi Baitul Maqdis bi 500 sholat. Di Baitul Maqdis sama seperti mengerjakan 500 sholat. Keutamaannya bertingkat. Masjidil Haram berapa? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Sholat sepisan podo kalau sholat ping 500 banyak. Berarti kalau sholat 5 waktu di Masjidil Aqsa sama dengan kalikan sendiri. Ya, seorang dokter dari mana tadi? Jordania. Jordania itu di mana? Tetangganya Palestina. Kalau seorang dokter bedah mengoperasi anak kecil, ya anak kecil itu bilang apa? Paman, jangan sakiti aku, gitu ya. Paman, jangan sakiti aku. Kemudian kan dia kasihan, terus bilang pada dokter anestesi, tolong obat biusnya ditambah supaya anak itu tidak kesakitan. Nah setelah dioperasi, kemudian anak tadi kemudian berdoa. Doanya apa? Ya Rob, ampuni aku. Kenapa? Karena meminta sesuatu kepada dokter, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap kepada selain Allah, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak bisa kita berharap kepada manusia, akan kecewa. Pernah kecewa? Apa sebabnya? Berharapnya kepada seseorang. Kalau berharap pada seseorang, bersiaplah untuk kecewa. Itu sudah lulus. Berharap kepada siapa supaya tidak kecewa? Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pembelajaran yang sangat penting kita ambil dari saudara-saudara kita di sana, bahwa berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu. Zamannya sudah modern. Nah kalau Al-Quran itu sudah ada yang pakai aplikasi. Apakah kita baca Al-Quran yang di aplikasi kita tetap dapat barokahnya? Padahal kalau misal kita menggunakan Al-Quran yang mushaf itu mau menyentuhnya pun harus wudhu. Kalau HP kan tidak apa-apa. Itu apakah masih dapat barokahnya gitu Pak? Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya semata-mata karena kelalaian saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua yang hadir di sini, ini kayaknya nggak ada separuh. Berapa persen? Ada separuh ya? Ya, yang hadir sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma keluar dari ruangan ini menjadi orang baik. Allahumma keluar dari ruangan ini ibadahnya tambah semangat. Amin. Ramadan ini bisa khat Al-Quran. Allahumma amin. Demikian yang dapat
sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.